sejauh ini sampai kami pelajari modul 1.4 yang terakhir, ya, tentunya sangat luar biasa perubahan-perubahan yang saya rasakan, terutama mulai dari modul 1.1 banyak hal yang saya pelajari tentang pemikiran-pemikiran kritis ada Dewantara terkait dengan bagaimana kemudian kita bisa memerdekakan belajar anak. Kemudian bagaimana kita menuntun anak dalam belajar sehingga anak ketika dalam belajar merasa enjoy dan merasa bahagia sampai dia betul-betul mampu menyentuh kodratnya sendiri. Ya, itu suatu prestasi yang luar biasa, prestasi luar biasa ya, karena untuk mengubah sesuatu yang sudah biasa terjadi menjadi lebih baik itu memang sulit. Oleh karena itu juga kesepahaman dari keluarga sekolah, kemudian juga anak-anak yang menjawab bahwa guru itu juga sebagai pemimpin negara. Jadi makasih Pak ini atas perubahan dan segala sesuatu yang dilakukan setelah menempuh pendidikan ini sampai pada tahap budaya positif. Nah, kemudian Pak Yani ini, jadi selama melaksanakan kegiatan itu, bagaimana kepala sekolah atau teman-teman di sini ada pendidikan juga? Terima kasih. Kepala sekolah sangat mendukung langkah kami dalam mengikuti program pendidikan bergerak ini, di mana tentunya ada satu hal yang bernilai lebih yang nanti impactnya tentunya kepada lembaga, bagaimana lembaga berkembang dari segi pembelajaran, dari segi perkembangan dan segala macam. Luar biasa dukungan kepala sekolah kepada saya tentunya ketika mengikuti program ini, bahkan kepala sekolah menyarankan kepada semua teman-teman guru dan kami ini untuk bagaimana bisa juga berperan aktif dalam ikut akan mengikuti program pendidikan bergerak ini. Jadi salah satu bentuk dukungan yang diberikan itu apa saja dari guru maupun peserta. Misalnya ya, kan Pak di sini difasilitasi internet atau apa dukungan yang dia itu yang pertama tentu dukungan moral kepada saya pribadi, kemudian memberikan motivasi ketika saya menjalankan atau mengerjakan program bergerak ini, sebagaimana yang telah Bapak Kepala Sekolah rekomendasi pada saat pertama kali saya mendaftar sebagai calon gubernur, sampai beliau hadir secara langsung pada saat Lokatarian itu merupakan salah satu bentuk dukungan secara real kepada saya pribadi sebagai calon gubernur, sampai pada saat saya mengerjakan berbagai tugas yang berkaitan dengan program guru penggerak ini, berbagai fasilitas yang telah disediakan oleh kepala sekolah, di antaranya saya diberikan laptop operasional, mengerjakan tugas-tugas yang dibangun pada kami, kemudian jaringan internet yang free 24 jam sekolah kami, dan tentunya segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas-tugas yang akan dilaksanakan pada program bergerak, semuanya kepala sekolah mendukung secara penuh. Baik, Pak Yani ini ya, PGP itu pendidikan guru penggerak adalah program kementerian. Saya kira saya dan capek mulai dari guru baru sekarang kan ada program kayak gini ya. Jadi masyarakat kita atau guru-guru kita di masa lalu itu belum pernah mendapatkan kegiatan pendidikan semacam ini. Nah, Pak Yani tentu ada tantangan sih di sekolah kita, tantangan menjalani pendidikan guru penggerak. Mungkin saja ya ada pihak yang kurang
secara umum karena kami merupakan sekolah induk dan skupnya sangat kecil, tentu semua teman dalam program ini mendukung saya sepenuhnya. Tapi tantangannya lebih ke manajemen waktu saya ketika melakukan program ini. Bagaimana saya membagi waktu antara tugas sekolah sama membagi tugas dengan tugas yang merupakan pada saat mengerjakan tugas di LMS. Itu yang tantangan yang paling nyata yang saya rasakan pada saat ini. Terus dari cara menyiasatinya saya harus pandai-pandai mengatur waktu, di mana saya harus mengerjakan tugas kedinasan tanpa harus menafikan atau tugas-tugas yang ada di LMS itu. Artinya membedakan tugas dinas mengajar dengan tugas LMS. Betul. Jadi ketika harus dinas ya jadwal dinasan saya harus dilakukan seperti biasa. Nanti setelah jam dinas kemudian saya baru untuk. Artinya PGP tidak mengganggu jam mengajarkan. Betul. PGP diusahakan tidak akan mengganggu jam mengajar saya. Jadi mungkin waktunya harus lebih baik dari proses lain. Jadi dalam menghadapi tantangan tersebut, salah satunya kami melakukan manajemen waktu yang bagus, kemudian tidak ada campur aduk kegiatan di sekolah dengan kegiatan PGP, karena bagaimanapun teman-teman yang ikut PGP ini kan masih wajib untuk mengajar teman-teman mestinya, tidak boleh mengganggu kegiatan. Nah, ini apa sih pertama yang berkaitan dengan supaya maksimal di depan di dalam akademi maksimal. Rencana ke depan tentunya saya selalu bagaimana bisa mendiskusikan program-program atau modul-modul yang telah saya pelajari pada sejawat dengan kemudian rencana ke depan juga bagaimana bisa meningkatkan praksasa perubahan, terutama minimal dimulai dari kelas saya, kemudian nanti bisa dikembangkan ke sekolah secara umum. Jadi setiap modul yang telah dipelajari baik dari modul 1 sampai modul 4 sebisa mungkin akan dipelajari semaksimal mungkin juga bagaimana kemudian nanti bisa disimulasikan kepada sejawat dan Baik. Jadi ini kan sudah belajar ya modul 1.1 mau mulai dari pemikiran kritis KHT tentang pendidikan, filosofi ya. Kemudian di situ ada nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, ya sudah dipelajari. Nah, menurut Pak Yani apa saja sih yang paling ditangkap oleh Pak Yani dari modul-modul itu sehingga sudah bisa direalisasikan? sangat menarik tentunya modul mulai dari modul 1.1 sampai modul 1.3, di mana pada modul 1.1 luar biasa sekali pemikiran Dr. Dewata tentang bagaimana kita menuntun murid kita menjadi murid yang merdeka belajar, tidak lagi merasa tertuntut untuk belajar, tapi kita menuntun untuk belajar. Kemudian pada modul 1.1 juga saya sebagai pendidik tentunya bagaimana bisa lebih mampu memahami karakteristik siswa. Jadi bukan hanya selama ini sebelum pelajari modul saya hanya mengenal nama-nama siswa tanpa mengenal juga lebih jauh lagi tentang bagaimana karakternya, bagaimana lingkungan belajarnya, belajar di rumah
bagaimana seorang guru kemudian bisa menyemai benih-benih menjadi benih yang unggul. Diibaratkan di situ dalam perumpamannya bahwa murid kita adalah benih-benih yang harus kita rawat, lahannya bagaimana kita suburkan, kita pelihara sampai benih ini menjadi benih yang berkualitas. Bentar ya. Kalau petani nanam jagung, tumbuhnya itu tumbuh apa? Tentu kalau petani nanam jagung, ya tumbuhnya pasti jagung. Nah, itu yang dimaksud tadi bahwa kita itu tidak bisa menemukan kodrat siswa, ya kan? Jadi kodrat siswa itu yaitu jagung, kalau kita tanam tumbuhnya tetap jagung. Apa yang kita perbaiki adalah lakunya, adalah caranya agar menjadi jagung tumbuh yang bagus, peningkatannya. Jadi pemahaman bahwa murid bisa dipinterkan oleh guru atau murid bisa diubah kodratnya itu pemahaman lama. Ya, Oleh karena itu kita seperti yang disampaikan Pak Kahari itu bahwa setiap murid sudah punya kodrat alam dan kodrat zamannya. Baik. Kemudian bagaimana di modul 1.2? pada modul 1.2 saya belajar bagaimana menjadi pribadi yang lebih mengenai. Mempelajari modul ini bagaimana saya lebih menjadi pribadi yang lebih mengenai dalam melakukan pergerakan sampai ke tindakan. Tentunya untuk meningkatkan pengembangan diri saya dalam menerapkan nilai-nilai guru penggerak. Seperti bagaimana pembelajaran itu bukan lagi tidak berpihak kepada murid, tapi pada saat ini setelah saya pelajaran kedua, pembelajaran itu diupayakan harus berpihak kepada murid. Kemudian murid itu bukan lagi objek pembelajaran, tetapi setelah pelajaran dulu ini saya menjadi terbuka bahwa murid itu sekarang adalah menjadi subjek pembelajaran. Sehingga ketika murid dijadikan subjek pembelajaran, akan diharapkan nanti bisa menghasilkan sumber daya siswa atau murid yang tentunya jauh lebih baik. Ya. Kemudian di 1.3 pada modul 1.3 ini adalah tentang visi luar biasa memang ini tentunya. Setelah saya pelajari banyak hal yang saya baru pahami, ternyata murid itu adalah kita ini sebagai pendidik tentunya semua punya visi ke depan, bagaimana murid impian kita, kemudian bagaimana kita bisa menjadikan visi ini menjadi sesuatu yang kita tentunya sebelum mengerjakan visi, melakukan visi harus mengetahui pendekatan-pendekatan seperti pendekatan teori. Itu mungkin bagaimana visi kita ke depan, bagaimana visi impian kita ke depan. Jadi Pak Heri sudah melakukan aksi nyata ya di beberapa modul. Implementasinya apa contohnya? Pada modul 1.1, salah satu aksi nyata yang saya laksanakan adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, memerdekakan mereka belajar. Dalam modul itu saya menyampaikan bahwa murid itu bukan lagi subjek pelajaran, murid dibahagiakan ketika belajar, tidak ada terbebani dalam pembelajarannya, sehingga mereka merasa bahagia ketika belajar. Luar biasa, anak-anak senang sekali dalam perubahan gaya belajar yang saya sampaikan. Mereka juga sampai mengadakan eksperimen
Setelah saya implementasikan berbagai metode yang sesuai dengan pemikiran, filosofi kebebasan, kemudian mulai bergerak sampai visi bergerak, siswa merasa senang terhadap papasan perubahan-perubahan yang telah saya lakukan. Terutama yang paling sering saya lakukan adalah bagaimana membentuk siswa itu sebagai pemimpin masa depan. Salah satu contoh adalah sering ketika pembelajaran saya kepada anak-anak memberikan tugas diskusi secara berkelompok, bagaimana dia menjadi belajar melatih mental mereka menjadi seorang pemimpin. Jadi modul sudah diterapkan satu ke satu. Gimana perasaannya setelah belajar yang bisa mengerjakan? Perasaan saya merasa luar biasa sekali, senang sekali, kesempatan yang berharga tentunya dalam hidup saya, berkesempatan belajar bersama dalam mempelajari modul 1.1 sampai modul 1.3 bersama rekan sesama kaum bergerak, kemudian pendampingan secara rapat yang dilakukan oleh Bapak Pengajar Praktik sampai pengawasan yang dilakukan atau kemudian dilakukan oleh Bapak Fasilitator. Jadi apa yang sudah baik, kemudian apa yang perlu diperbaiki ke depannya? Tentu yang perlu diperbaiki ke depannya adalah bagaimana sebisa mungkin nanti seutuhnya akan saya implementasikan tentang modul-modul yang telah saya pelajari, terutama tentang visi guru berat yang bagaimana nanti bisa diselaraskan dengan visi yang ada sekarang. Ya. Baik. Nah, di salah satu tugas TGP itu adalah merencanakan komunitas praktisi. Jadi saya jelaskan, komunitas praktisi itu adalah orang-orang yang memiliki keresahan bersama, memiliki tipe yang sama, keinginan bersama, cita-cita bersama untuk sama-sama maju. Jadi komunitas praktisi itu tidak sama dengan KKG, tidak sama dengan MGP, tidak sama dengan organisasi lain. Bila itu ada di sekolah, tidak harus ada izin Kemdikbud atau tidak harus, tapi dia adalah kumpulan orang-orang yang memang ingin memajukan sekolah, memiliki pikiran yang sama. Fokusnya itu adalah pada kegiatan pembelajaran di kelas. Misalnya kelas ini perlu ini, keyakinan kelas perlu dilakukan dan sebagainya. Nah, sejauh ini gimana pemetaan komunitas praktisi yang sudah disepakati di lokakarya 1, bukan disepakati dipetakan di lokakarya 1, yang dilakukan sampai saat ini gimana rencana? Dari pemetaan komunitas praktisi yang dimulai dari Kota Madura, itu sebetulnya di sekolah kami sudah secara tersirat sudah terbentuk komunitas praktisi, di mana saya bersama rekan sejawat yang lain sering mengadakan bagaimana cara mengatasi praktik mengajar yang baik, kemudian media-media pembelajaran yang baik, kemudian segala sesuatu tentunya yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Seringkali saya bersama teman lain yang tentunya punya kesan yang sama tadi membicarakan tentang praktisi komunitas praktisi. Terus gimana Pak terhadap komunitas praktisi yang sudah dibentuk, dukungan dari tentu dukungannya dari teman-teman semua. Kebetulan sekolah kami juga merupakan sekolah induk dan yang tingkat keresahannya terhadap refleksi maupun evaluasi kegiatan pembelajaran sangat tinggi, dan ini seringkali kami bertemu dalam
Ada tantangannya? Tantangannya lebih cenderung kepada ini, kepada di antara teman-teman barangkali ada yang belum begitu memahami secara baik tentang apa itu fungsi komunitas praktisi. Nah, ini tentang ke depan saya akan komunikasikan lebih dalam kepada orang Jawa pentingnya kita mengadakan komunitas praktisi yang dimana di dalamnya tentu kita lebih leluasa mendiskusikan tentang keresahan-keresahan terutama kendala-kendala yang terjadi di sekolah kami, terutama yang berkaitan dengan sekolah secara umum dan lebih khusus tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan belajar. Jadi mungkin ada ya sesuatu yang menarik dari Bapak menggagas komunitas praktisi. Pembelajaran apa yang paling menarik dari aktivitas menggagas komunitas praktisi? Yang paling menarik, yang sering kali kami bahas di sini adalah pada komunitas praktisi yang ada, ini adalah tentang kegiatan pembelajaran yang sudah berbasis IT. Jadi ketika pembelajaran kita tidak harus pembelajaran yang monoton dalam kelas, misalkan kemudian kegiatan pembelajaran yang berbasis video atau berbasis IT secara umum, di mana ketika pembelajaran yang kita ambil dalam kegiatan pembelajaran yang berbasis IT ini motivasi anak dan antusias anak untuk belajar lebih giat lagi, lebih terbuka pada para siswa kami sekolah. Baik Bapak, ini apa rencana ke depan untuk mengembangkan komunitas praktisi yang sudah dibentuk ini dalam rangka fokusnya ya meningkatkan hasil belajar? Fokus ke depan tentunya lebih ke kegiatan pembelajaran yang lebih variatif. Bagaimana kemudian nanti siswa kita di masing-masing kelas ketika belajar mereka bukan lagi merasa tertuntut untuk belajar. Teman-teman di komunitas praktisi kita yakin kepada semua orang Jawa di sekolah kami bahwa kegiatan pembelajaran itu harus lebih menyenangkan, lebih berpusat kepada siswa yang merasa merdeka belajar, mereka tidak merasa terbebani untuk belajar. Itu sih yang mungkin lebih ke depannya bagaimana murid kita nanti di sekolah ini merasa lebih merdeka dalam belajarnya, tentu dengan proses kajian yang lebih menarik dari Bapak Ibu kasih jawab atas sekolah. Sehingga mungkin diharapkan ketika belajar lebih menarik, maka kualitas pembelajaran ke depannya diharapkan lebih meningkat dan lebih berkualitas. Baik Bapak, terima kasih